Ponegoro iku siklus 100 tahun. Setelah paringan Ponegoro 100 tahun, muncullah Nahdlatul Ulama. Setelah 100 tahun, muncullah perjuangan Wali Songo Indonesia, Laskar Sabilillah. Laskar Sabilillah yang muncul 1444 adalah merupakan siklus 100 tahun dari Nahdlatul Ulama 1344. PWIRS 1444 Hijriah adalah siklus 1344 Nahdlatul Ulama. Nahdlatul Ulama adalah siklus 100 tahun dari 1244, yaitu ketika perang di Panegoro. Meranane 100 tahun delengen, merana setiap 100 tahun kebangkitan puniki. Dan alhamdulillah, andalah wahai para singa-singa wiralodra yang dipilih oleh Allah untuk menjadi bagian daripada siklus 100 tahun kebangkitan bangsa Indonesia ini. TV Al-Wahab, Hot Inspiration. Nama Ubaidillah jadi bulan-bulanan. Kita tanpa Imam Ubaidillah, tanpa Alawiyah, Bani Alawi, mungkin kita tidak tahu apa-apa. Sumber-sumber keilmuan kita banyak karena jasa-jasa para ulama Alawiyin membukukan, mensyarah, termasuk Syekh Murtadha Az-Zabidi, ya, yang mensyarah kitab Ihya Ulumuddin itu. Beliau bukan sekadar ahli fikih, ahli tarikh, tapi juga muhaddits. Tentu tahu sanad yang munqati', sanad yang muttasil. Bahkan kalau kita buka kitab-kitab tarikh, apakah itu Al-Ghurur, ya, atau Aslul Bahr, kita temukan nama-nama itu. Kalau ada yang ngotot, kira-kira ada apa di belakang ini? Yang berjasa besar mengisi ilmu pengetahuan itu, nih, jangan kaget. Yang pertama kali bikin ilmu nahu grammar, bukan orang Yaman. Tenang. Namanya Imam Amr bin Kumbur atau Imam Sibaweh, orang Persia, orang Ajam. Yang pertama kali gawe ilmu balaghah, kesusastraan bahasa Arab, ma'ani, bayan, badi', itu supaya bahasa Arabnya bagus seperti Quran. Imam Amr bin Ubaid, bukan orang Yaman. Yang pertama kali gawe ilmu tajwid, idhar, idgham, ikhfa, iqlab, qalqalah, madlazim, majaiz, matobi'i, namanya Imam Abu Ubaid Qasim bin Salam, wafat tahun 224, bukan orang Arab. Yang sing gawe titik, titik siji ngisor, titik dua dhuwur, titik tiga dhuwur, titik tengah siji, hak non titik, namanya Abul Aswad Ad-Du'ali, bukan orang Arab. Singgal harokat fathah, domah, kasroh, fathaten, domaten, kasroten, tasdid, sukun, bukan orang Yaman. Namanya Imam Khalil bin Ahmad Al-Farahidi, orang Farhad. Dari mana? Afghanistan, bukan Yaman. Singgawe ilmu usulul fiqh, dia caranya memahami Quran hadis, Imam Syafi'i. Abu Abdullah Muhammad bin Idris bin Uthman bin Abbas bin Syafi' bin Ubaid bin Abdul Aziz bin Abdul Muttalib, bukan orang Yaman, orang Gaza Palestina. Saya kira di gempur nang Israel, Imam Syafi'i. Abu Hanifah mazhab Hanafi, bukan orang Yaman. Ahmad bin Hambal, bukan orang Yaman. Imam Malik dan seterusnya. Orang Yaman ada, orang Yaman sing mensyarahi Ihya Ulumuddin, Ittihad Sadah, itu orang Yaman tuh, orang Yaman. Tapi kebanyakan ulama bukan orang Yaman.
Imam Ghazali, ahli fikih, ahli ilmu kalam, teologi, ahli filsafat, tasawuf, sufi besar, tokoh sufi besar, Al-Ghazali, karangannya Al-Wajiz, Al-Wasit, Al-Basit, Al-Iqtisad, Bijamul Awam, Al-Arba'in, Al-Mankhul, Al-Qiyas, Al-Mustasfa, Maqasidul Falasifah, Tahafutul Falasifah, Minhajul Abidin, Adabud Dunya Waddin. Puncaknya Ihya Ulumuddin. Bukan orang Yaman, orang kota Kudus, provinsi Khurasan, orang berjarah tinggalin untuk kuburannya ke Khurasan Iran. Masya Allah. Ya, coba lagi, masuk boleh saya takon. Jadi rata-rata ulama itu orang ajam. Ya ada yang bukan ajam sedikit, ada. Rata-rata orang ajam. Yang pertama kali gawe ilmu kalam, sifatnya Allah, orang puluh, wajib, semua 20 ilmu kalam namanya. Namanya Wasil bin Atha, bukan orang Yaman. Paham? Ya, oleh karena itu, sekarang tinggal ulama Jawa. Ulama Jawa. Orang yang menyatukan dua tarekat. Tarekat Abdul Qadir Al-Jailani Qadiriyah disatukan dengan tarekat Ahmad Bahak Naqsyabandiyah. Dijadikan satu. Dua tarekat jadi namanya siapa? Syekh Ahmad Khotib Sambas, Kalimantan Barat. Kalimantan Barat kalau Sambas, tadi di Mekah, wafat di Mekah. Kitabnya namanya Fathul Arifin. Orang mana itu? Sambas. Orang yang telaten ngajari fikih, Safinah, Syarah Sulam, Ijan Daroli, Nihayatul Zen, Tafsir Munir, Syekh atau Kiai Muhammad Nawawi bin Umar Al-Bantani, kakeknya Ki Ma'ruf Amin, kakeknya Wapres. Orang mana itu? Ada Syekh Mahfud Termas. Syekh Mahfud Termas sekitar ke Mekah, pulang ngarang kitab namanya Manhajul Nazar, ilmu mustalah hadis. Sampai sekarang kitabnya dipakai di Al-Azhar Mesir, menjadi kitab pokok di Al-Azhar Mesir. Bukan orang Yaman. Orang mana? Ada lagi Syekh Abdus Somad Palembang. Orang Palembang juga ulama besar di Mekah ngajar. Syekh Yasin Padang baru wafat tahun 90. Karangannya Syarah Abi Dawud 20 jilid, Tahsilul Usul, Hoyatul Usul, Ahkamul Quran 2 jilid, dan banyak sekali karangan sudah juga banyak. Yang besar Syarah Abu Dawud yang paling besar. Orang Padang. Orang mana? Bukan orang. Saya memiliki tanggung jawab. Singarang ilmu mustalah hadis, metode menseleksi hadis. Ini sahih, ini hasan, ini dhaif. Sahih syaratnya papat, antara guru dan murid ketemu. Gurunya hafalan, orang tahu lali. Nomor 3 gurunya kelakuannya lempeng, orang tahu nyolong sendal di masjid. Nomor kawan adil, lalu sahih. Kurang 1 hasan, kurang 2 dhaif, maktu, muqati, mursal, mu'allal. Yang pertama kali ngarang metode metode pun namanya Syihabuddin Romahurmuzi. Bukan orang Romahurmuz. Yang punya tafsir 32 jilid, namanya tafsir Al-Mafatihul Ghaib. Saya baca setiap malam Jumat dan malam Senin di YouTube, ada di YouTube tuh. Saya baca itu tafsir paling angel. Namanya Muhammad bin Umar Fakhrul Razi dari kota Roy. Razi itu Roy, kota Roy. Di Tahran, di Iran. Bukan orang? Yang pertama kali dari tafsir sempurna, sahabat Ibnu Abbas ndamel tafsir tapi bukan sempurna, hanya 2 jilid. Yang pertama kali ulama ndamel tafsir sempurna 10 jilid, Imam Ja'far Ibnu Jarir At-Tabari, orang Tabaristan. Orang ini aku cerita itu entah waktunya.
iki wis kudune wis wayahe Allah pengen ngebukane tahun-tahun iki gitu boten. Allah pengen ngebuka tahun iki karena iki adalah merupakan proses setiap 100 tahun. Dulu Mbah Hasyim Asy'ari tahun 1926 atau 1344 Hijriah. Kebangkitan para santri itu 100 tahun yang lalu. Kalau menurut kalender Masehi 100 tahunnya tahun 1926. Menurut kalender Hijriah 100 tahunnya sudah 2 tahun yang lalu, yaitu waktu pertama kali tesis kula, penelitian kula bahwa habaib baklawi iki dudu putune Nabi. Iki adalah siklus setiap 100 tahun sekali kebangkitan para kiai, kebangkitan para santri, kebangkitan masyarakat Nusantara. Hari 1826 kebangkitan apa bengenku? Kebangkitan perang di Ponegoro. Perang di Ponegoro itu siklus 100 tahun. Setelah parengan Ponegoro 100 tahun muncullah Nahdlatul Ulama. Setelah 100 tahun muncullah perjuangan Wali Songo Indonesia, Laskar Sabilillah. Laskar Sabilillah yang muncul 1444 adalah merupakan siklus 100 tahun dari Nahdlatul Ulama 1344. PWIRS 1444 Hijriah adalah siklus 1344 Nahdlatul Ulama. Nahdlatul Ulama adalah siklus 100 tahun dari 1244, yaitu ketika perang di Panegoro. Meranane 100 tahun delengen, merana setiap 100 tahun kebangkitan puniki. Dan alhamdulillah andalah wahai para singa-singa wiralodra yang dipilih oleh Allah untuk menjadi bagian daripada siklus 100 tahun kebangkitan bangsa Indonesia ini.